Hai adik-adik, apa kabarnya semua? Semua pasti sehat-sehat ya. Dan semuanya harus selalu bersuka cita. Hari ini Kalidia ajak temen adik-adik yang pernah datang ke Kega. Nah, namanya si Adi. Hai adik-adik. Masih inget gak sama aku? Hari ini aku mau temenin Kalidia, ngajarin adik-adik tentang buku tanpa kata. Wah, ini dia adik-adik, buku tanpa kata. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa ya minta bantu papa mama. Bisa kumpulin ada 5 warna. Kita lihat warnanya apa aja ya. Nah, ada warna kuning, ada warna hitam. Ya, adik-adik. Terus ada warna apa lagi ya? Ini ya, merah. Ada warna, kok nggak ada warna? Warna putih. Oke. Nah, terus yang terakhir ada warna hijau. Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa minta bantu papa mama ya di rumah. Kumpulin 5 warna ini adik-adik. Nanti kita mau dengerin dari kakak-kakak yang lain. Apa aja sih artinya 5 warna ini? Adik-adik bisa pakai apa ini kayak Kalidia, kertas warna. Atau kalau adik-adik nggak punya, bisa minta papa mama. Ada mungkin adik-adik punya bola. Atau adik-adik punya apa nih, pensil warna. Atau punya mainan ini yang di rumah, mainan donat ya. Jadi apa aja yang ada di rumah, adik-adik bisa minta. Papa mama minta siapin 5 warna ya. Jangan lupa adik-adik, kuning, hijau, hitam, merah, dan putih. Hai adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih tentang surga. Pakai warna apa nih adik-adik? Warna kuning emas yang melambangkan surga. Surga itu apa ya? Adik-adik pernah dengar nggak ceritanya? Surga itu seperti nih gambarnya. Satu tempat yang bagus banget. Tempatnya keren, berkilau seperti istana ini nih. Keren kan? Semua jalannya terbuat dari emas. Semua di surga bahagia, gembira, tidak ada yang sedih. Semua nyanyi-nyanyi seperti lagu ini. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar lagunya di surga, semuanya bersuka cita. Adik-adik yakin masuk ke surga? Nah, kata orang kalau mau masuk surga harus rajin belajar, taat sama papa mama, rajin berbuat baik. Tapi kakak punya kabar baik. Surga itu kado dari Tuhan Yesus. Gratis, yang namanya kado tidak usah bayar. Tuhan Yesus ingin kita semua masuk ke surga. Tapi apakah semua orang bisa masuk ke surga? Ternyata tidak, karena ada penghalangnya, yaitu dosa. Selanjutnya kita mau dengar tentang dosa. Hai adik-adik, ini warna hitam. Hitam menggambarkan tentang dosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Dosa telah menghalangi manusia datang kepada Allah yang kudus. Dosa juga telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Akibatnya manusia tidak dapat masuk ke surga. Dosa itu ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dosa itu ketika adik-adik suka marah-marah, berantem dengan teman atau dengan saudara sendiri. Juga saat adik-adik berbohong. Waktu papa mama nanya, adik-adik tidak berkata jujur. Nah, itu adalah dosa. Dosa juga ketika adik-adik tahu yang benar, tapi adik-adik nggak mau melakukannya. Contohnya, saat adik-adik habis main, papa mama suruh beresin mainan. Adik-adik nggak mau beresin, mainannya dibiarkan.
Juga hanya saat adik-adik disuruh papa mama makan buah dan sayur. Adik-adik nggak mau makan buah dan sayur. Milih-milih makanan, buah dan sayurnya dibuang. Juga hanya saat papa mama suruh ibadah, suruh berdoa. Saat ini kan kita sudah ibadah online. Adik-adik nggak mau ikut ibadah. Nah, di saat adik-adik tidak taat, adik-adik telah berbuat dosa. Jika kita terus berbuat dosa, dosa kita akan semakin banyak. Hati kita akan semakin hitam. Seperti ini adik-adik. Nah, gimana ya supaya hati kita bisa putih? Supaya hubungan kita dengan Allah bisa kembali dipulihkan. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke surga? Meskipun kita masih manusia berdosa. Gimana ya caranya? Yuk adik-adik, kita lihat cerita selanjutnya. Nah adik-adik, ada yang tahu Kak Surya pakai baju warna apa? Iya benar, Kak Surya lagi pakai baju warna merah. Nah adik-adik, tahu nggak benda apa lagi yang berwarna merah? Seperti apa warna merah? Ya betul, lampu merah. Apalagi, ada yang tahu? Iya, apel ada warna merah. Terus ada apa lagi? Bawang merah. Bawang merah warnanya tidak merah adik-adik ya. Nah, selain itu, yang warna merah adalah darah adik-adik. Adik-adik pernah jatuh terus mengeluarkan darah? Dulu 2000 tahun yang lalu adik-adik, Tuhan Yesus disalib dan mengeluarkan banyak darah adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengeluarkan darahnya. Nah, darahnya bercucuran. Buat apa sih Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sampai darahnya keluar? Supaya hubungan kita dan dengan Allah bisa kembali menyatu adik-adik. Sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan Allah. Seperti itu. Nah, untuk warna selanjutnya, adik-adik tetap simak ya. Wow, thank you Tuhan Yesus. Sekarang hati saya sudah diampuni dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi, seperti ini. Bagus kan? Padahal sebelumnya hati saya warna ini. Tapi Tuhan Yesus luar biasa loh. Kasih Tuhan Yesus itu bisa merubah hati kita yang tadinya lawan mami papi. Wow, abis itu apa lagi ya? Oh, nggak beresin mainan kalau disuruh mami papi. Wow, tambah kotor ya. Habis itu sama apa lagi ya? Oh, sama kita nggak mau kalau mami papi suruh kita makan sayur-sayuran seperti tomat, seperti brokoli, seperti bayam. Wow, warnanya jadi kotor banget. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Wow, akhirnya jadi putih lagi deh. Luar biasa ya kasih Tuhan Yesus. Setelah hati kita diampuni, hati kita sudah bersih, habis itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih deh, kasih jawabannya. Nah, adik-adik, setelah hati kita ditebus dari dosa, hati kita dibersihkan. Sekarang saatnya kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, bertumbuh itu ditandakan dengan warna hijau adik-adik. Gimana sih caranya kita bisa bertumbuh? Kita harus mengikuti apa yang ada dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat yuk, apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kita harus rajin baca Alkitab adik-adik. Nah,
membantu papa mama ya adik-adik. Nah, terus kita juga bisa berdoa waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur, mau pergi sekolah, kita bisa berdoa adik-adik. Nah, kita juga sayang sama papa mama, sama teman-teman, sama koko, dede. Ya adik-adik, gak boleh kita marah-marahan. Nah, kalau kita punya makanan mau berbagi sama teman-teman, sama koko, sama cici, sama dedek, makannya sama-sama. Punya mainan juga kita mau mainnya sama-sama adik-adik. Gak mau mainnya marah-marahan, rebut-rebutan ya adik-adik. Waktu papa mama bilang kita untuk tidy up, kita juga mau merapikan mainan kita adik-adik. Membantu papa mama ya adik-adik, kita taat sama papa mama. Wah, terus apa lagi nih? Wah, semangat makan sayur-sayuran dan buah-buahan supaya kita sehat. Nah, kalau papa mama bilang kita tidur, kita harus tidur adik-adik. Gak boleh marah-marah, nangis-nangis, tapi harus tidur dengan sukacita, dengan semangat adik-adik. Waktu papa mama bilang, adik-adik tunggu ya sebentar ya, papa lagi sibuk. Wah, adik-adik harus sabar, harus dengan senyum adik-adik. Gak boleh ngerengek, gak boleh marah-marah, nangis-nangis ya. Nah, terus kalau papa mama minta kita bantuin, kita siap, semangat untuk bantuin papa mama adik-adik. Nah, kalau kita terus semangat tuh adik-adik, lakukan ini semua, hati kita akan penuh dengan buah-buah roh. Yuk, kakak mau ajak kita nyanyi lagu buah-buah roh adik-adik. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, ini dia buah-buah rohnya adik-adik. Ya, kita harus semangat ya adik-adik. Taat pada firman Tuhan dan taat pada papa mama. Papa mama juga jangan pernah lelah untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Injil keselamatan. Bahwa mereka sudah ditebus dan Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Dan mereka akan bertumbuh jadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Yuk, kita ketemu lagi di video yang lain adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.